Ibadah Raya hari Minggu ini 22 Oktober 2023 GBHT Kudus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ini ketika Tuhan Yesus datang untuk dibaptis, pertama Yohanes menolak, tetapi Tuhan Yesus mengatakan harus menggenapi firman. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, penuh dan penuh kemuliaan. Satu harap kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Yesus, penuh dan pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. atas dunia
yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Yesus berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas pujian yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Yesus berjaya dan meminta untuk selamanya. Meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Yesus silakan kasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kurangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kan tebus dosa. Yang matahari dan sampai terbenamnya, kurangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
Di siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan menaikkan syukur kami dalam pujian kepada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, untuk rahmat Tuhan bagi kami. Ya kau saja yang meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
kasih kita lapa sada kara lapa sada lapa kara lapa kasih kita lapa kasada lapa ya lapa kasih kita lapa sada kara lapa kasada. Terbaik ku terima
senantiasa Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus dimuliakan Engkau Tuhan dalam puja penyembahan kami di siang hari ini. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini dalam ibadah Raya Minggu GBHT Kudus. Kami rindu dengan sehati beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menerima pujian penyembahan kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan Yesus menguduskan melayakan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan hati kami, roh jiwa tubuh kami, menyembuhkan, membersihkan kami, roh jiwa dan tubuh kami. Sehingga kami benar-benar sehat, benar-benar Tuhan Yesus pulihkan hari-hari ini keadaan kami. Dan kami percaya firman Tuhan juga menguatkan hati kami di saat kami menghadapi masalah dan apapun tantangan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus telinga kami, hati kami, pikiran kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kiranya setiap firman yang ditabur benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik dan paling bagus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya, amin. Pasal yang keempat, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Jawab Tuhan Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan Tuhan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tampil di Galilea. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah Tuhan Yesus ke Galilea. Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Sejak itu Tuhan Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat."
Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Dari sana Tuhan Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah mereka lalu mengikut Tuhan Yesus. Bersama-sama, Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Tuhan Yesus di seluruh Syria dan dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea dan seberang Yordan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang baik, pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh keberkatan. Karena ketika kami datang, kami sungguh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kami percaya pujian dan penyembahan ini tidak berlalu begitu saja. Ada bagian kata-kata dan kalimat yang menyentuh hati kami, sehingga kami diberkati di awal ibadah kami. Bahkan kami percaya setiap ibadah yang kami hadiri ada eskalasi berkat, ada peningkatan berkat. Firman Tuhan adalah pokok yang disampaikan pada pagi hari ini, yang akan menjadi puncak keberkatan yang Tuhan telah siapkan secara pribadi bagi Anda dan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Khususnya ketika hamba-Mu berdiri di atas mimbar, bukan karena hamba lebih daripada yang ada di bawah, tetapi semata-mata karena ini penugasan. Dan gembala sidang mengingatkan kepada saya bahwasanya siapapun yang berbicara di atas mimbar hanya sekedar juru bicara Tuhan. Tidak ada jabatan, tidak ada kuasa di sana. Kita hanya alat yang dipakai Tuhan. Dan pagi hari ini saya minta Tuhan dengan kerendahan hati, biarlah digenapi apa yang diyakini oleh Bapak Gembala, bahwa hamba-Mu hanya alat-Mu. Sehingga tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa urapan Tuhan, maka alat ini menjadi alat yang tidak berguna. Bahkan alat ini menjadi alat yang tidak akan memberkati jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ada kirim flyer ya. Flyer tapi tidak ke Pak Hadi. Saya kirim flyer ke Pak Darius ya. Hari ini saya ada pelayanan jam 1 ya di apartemen Robinson. Ya, itu diliput di YouTube. YouTube-nya GPI Viva. Jadi Viva ini satu gereja besar yang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang rasanya ya kita pasti tahu ya. Profesor Dr. Konrad Supit. Konon kata orang dekat yang bergaul dengan pendeta Konrad Supit, Pak Yohanes, pendeta Konrad Supit ini uangnya tidak berseri. Banyak sekali uang. Banyak sekali. Setiap bulan
bukan untuk pamer, bukan untuk show, tapi dia sumbangkan 30 mobil ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Sekalipun jenis mobilnya tentunya bukan Mercy, ya. Kalau Mercy ya saya ngantri yang pertama di sana. Itu Grand Max Bapak Ibu. Untuk operasional gereja, karena gembala melihat satu visi, ya bahwa ada begitu banyak gereja di pelosok-pelosok sana yang membutuhkan bantuan. Kebetulan beliau merasa ada kelebihan, ya. Konrad dari kata konglomerat. Jadi wajar kalau dia menggunakan kata konrad. Saya tidak boleh pakai kata konrad karena saya bukan konglomerat, ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab ada di tangan kita, ada di tangan saudara. Seringkali saya melihat jemaat gak bawa Alkitab hari-hari ini. Apa salahnya tidak membawa Alkitab? Saya pikir enggak apa-apa. Yang penting hati saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Ya kalau saudara bawa Alkitab hatinya jauh daripada Tuhan, toh pilihan lain ada. Saudara enggak usah bawa Alkitab, enggak apa-apa. Tapi saudara benar-benar hati saudara melekat kepada Tuhan. Kadangkala perangkat kecil ini sudah lebih daripada cukup untuk kita tidak membuka lembaran-lembaran yang makan waktu, dengan cepat kita bisa ketemu. Tapi sesungguhnya perangkat ini tidak menggantikan Alkitab kita, amin. Ya tidak menggantikan Alkitab kita. Jadi ada baiknya tetap Alkitab dibawa, biar keren. Iyalah masa ke gereja kayak mau ke pasar. Kan kalau bawa Alkitab lebih keren. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang salah memahami Alkitab. Pak Pendeta terlalu berani, di sini ada Pak Darius loh. Di sini ada Pak Hadi. Benar, saya nggak bohong. Banyak sekali jemaat yang hari-hari ini salah memahami Alkitab. Mereka berpikir bahwa Alkitab bisa membuat menjadi orang jahat menjadi baik. Kalau sekedar itu Bapak Ibu nggak usah jadi Kristen. Saya ketemu orang-orang baik yang bukan Kristen. Dan mereka pun punya latar belakang jahat. Ketika memeluk satu agama, mereka bisa jadi baik. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya. Ya tujuan utama Alkitab ini bukan membuat saudara hanya sekedar menjadi baik. Amin. Seorang pemabuk malam hari bertahun-tahun hidupnya begitu gelap. Ya, jam 2:30 pagi. Dia berjalan terhuyung-huyung karena mabuk. Ya, saya tidak tahu jam berapa azan itu berbunyi. Tapi ketika dia sedang terhuyung-huyung dalam pulangnya itu, dia dengar suara azan. Dan suara azan itu menyentuh hatinya. Dan fisiknya gemetar. Dan kemudian dia tersimpuh. Dia bisa nangis Bapak Ibu. Enggak perlu Alkitab. Dia bisa menangis, dia menyesali dosa-dosa yang sudah ada di belakang dia. Dan hari itu dia berubah. Jadi baik. Dia menggunakan baju yang mirip saya. Enggak ada kerahnya. Baju koko. Tapi di sana enggak ada baju cici, yang ada baju koko. Dia pakai sarung, dia ke Jumatan, dia bersaksi. Mereka punya mimbar untuk bersaksi. Bersaksi tentang bagaimana hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Saya pikir tidak perlu Alkitab. Kalau hanya sekedar Alkitab membuat kita menjadi baik. Yang kedua, seringkali orang Kristen terjebak dengan satu pemikiran.
ini seolah-olah, ya, ketika dibaca, ketika kita mempelajari lebih banyak, ya standar moral hidup kita akan meningkat jauh. Saya lihat ada orang yang tidak Kristen, standar moralnya lebih bagus. Saya ke Jepang, Bapak Ibu. Itu bukan 3 tahun yang lalu. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Istri saya bilang, Jepang itu nggak punya agama. Ada Shinto. Ya, tapi sebagian besar memilih untuk tidak punya Tuhan. Pilih hidup berdasarkan standar moral. Dan mereka bisa lebih baik dari orang Kristen. Jadi tujuan Alkitab ini apa Pak Pendeta? Saya ingin katakan satu hal dan saudara harus ingat. Hari ini dan sampai saudara mati. Tujuan Alkitab ini adalah saudara harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu bertemu dengan doktrin. Doktrin tidak akan merubah apa-apa. Kepintaranmu, IQ-mu bisa mempelajari banyak bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tafsir dan sebagainya. Saya pikir kalau hanya sekedar itu, saudara hanya sekedar keren secara agamawi. Saudara menjadi keren. Tapi hidupmu tidak akan berubah. Jadi Alkitab tujuannya adalah bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, maka saudara akan mengikuti jalan kebenaran. Bukan jalan-jalanmu. Ada orang Kristen yang tetap saja mengikuti jalan-jalan kita. Ada satu lagu katakan begini, saya nggak pintar nyanyi Bapak Ibu. Tapi kalau saya nyanyi kan nggak apa-apa ya. Nanti kalau saya nyanyi nggak boleh diundang lagi sama Pak Darius. Satu lagu katakan begini, bersujud aku meminta padamu ya Tuhan. Bukalah mataku dan tunjukkanlah jalan kebenaran. Jadi saudara perlu bersujud kepada Tuhan. Entah berapa lama saudara sudah menjadi Kristen tidak penting. Karena nanti saya akan cerita. Tapi saudara harus tahu benar-benar minta sama Tuhan. Tunjukkan jalan kebenaran itu. Dan izinkan aku tidak memilih jalan-jalanku lagi. Setelah aku ditunjukkan oleh Tuhan jalan kebenaran itu, aku ingin ada di jalan-jalannya Tuhan, bukan di jalan-jalanku. Amin. Saudara, saya sangat kaget dan saya sangat terkejut. Paulus beda dengan 12 rasul yang lain. Paulus punya kapasitas representatif dari Allah yang begitu powerful. Dia mewakili Allah. Paulus. Mungkin 60%, 70% perjanjian baru dipercayakan. Kata-katanya Tuhan. Dia panggil Paulus. Tolong ini sangat penting. Sampaikan kepada orang-orang Kristen. Apa yang Saul Paulus lihat? Banyak orang Kristen yang berkobar dalam Kristus. Semangatnya menggebu-gebu di dalam Kristus. Tapi masuk neraka. Ini satu paradoks. Bagaimana bisa mungkin Pak? Orang yang berkobar-kobar bagi Kristus, tapi masuk neraka. Kok bisa Pak? Kalau begitu saya nggak perlu berkobar-kobar Pak. Karena dengan berkobar-kobar saja,
Paulus memberikan kesaksian. Orang-orang ini sedang menuju ke dalam neraka. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Kalau bisa ditampilkan supaya saya nggak repot buka-buka. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Sabar sedikit. Karena tadi Bapak Gembala kan bilang, ya, bukan kebetulan Bapak itu. Ya, memang saya mau sampaikan ini. Nanti saudara akan melihat betapa pentingnya memahami kebenaran itu. Tapi bukan sebagai knowledge, bukan sebagai pengetahuan. Saya tahu Pak Pendeta, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah, menghapus dosa. Dia memilih untuk berjalan menuju Kalvari. Dan semuanya untuk kita, menebus dosa kita. Itu just kebenaran, just knowledge. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Jangan terburu-buru karena saya mau menjelaskan ayat yang pertama ini terlebih dahulu. Saudara-saudara, ini Paulus yang bilang ya, ini Paulus. Artinya dia sedang berbicara dengan siapa? Dekan orang-orang Kristen yang ada di depannya. Berapa banyak orang-orang yang ada di depannya yang disebut oleh Paulus saudara-saudara. Enggak penting Bapak Ibu, tidak terlalu penting. Bisa 50, bisa 100, bisa ribuan. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen. Dan dia berkata begini, keinginan hatiku. Berhenti dulu. Karena kata dan ini adalah bagian yang kedua. Apa keinginan Paulus? Saya mau kasih tahu. Dia mau bilang dengan bahasa saya punya hasrat yang begitu besar. Dan gak cukup kalau aku hanya berbicara kepada saudara-saudara. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Ayat 1 saja Pak, ayat 2-nya simpen dulu ya. Ayat 1 saja. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Kepada Tuhan ialah supaya, jangan-jangan ini orang Islam. Jadi dia punya beban yang besar. Ini orang-orang Islam ini supaya diselamatkan. Jangan-jangan ini adalah orang-orang Kristen KTP yang tidak pernah ke gereja, KTP-nya Kristen, tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan berbulan-bulan dia tidak pernah ke gereja, tapi Natal nanti dia datang ke gereja. Ya, katanya itu Kristen kapal selam. Mungkin ini orang Kristen jahat. Sampai-sampai Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Bukan Bapak Ibu. Ini adalah kita. Ayat 2. Sebab aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat bukan untuk gereja. Mereka orang yang berkobar-kobar di dalam Kristus. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan.
giat untuk Allah. Tapi Paulus menyaksikan kalau cara berpikirnya orang-orang ini seperti ini, pasti masuk neraka. Pasti. Apa yang menyebabkan orang-orang Kristen yang begitu giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi Paulus katakan orang-orang ini perlu didoakan supaya mereka diselamatkan. Karena mereka tidak ada di jalannya Tuhan. Mereka tidak ada di jalan kebenaran itu. Tapi mereka tahu kebenaran itu. Karena mereka tahu mereka ke gereja. Karena mereka tahu mereka memutuskan. Sekalipun masjid cuma 3 rumah dari tempatnya dia. Gereja begitu jauh. Aku tetap akan ke gereja. Tapi yang menyebabkan orang-orang di dalam gereja. Yang Paulus lihat. Adalah mereka berada di luar jalurnya Tuhan. Dari mana? Ayat 2. Saya tidak tertarik ayat 3. Sebab aku memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar tentang apa? Tentang keselamatan. Karena Paulus mengatakan, aku berdoa untuk mereka supaya diselamatkan. Dan ternyata mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak memahami secara baik tentang pengertian yang benar tentang jalan keselamatan. Kita ini orang Kristen seringkali hanya fokus pada 2. Pak, orang Kristen hanya bisa masuk neraka kalau 2 ini. Pertama, menghujat Roh Kudus. Kedua, tidak mengampuni. Tapi ayat ini tidak. Dia tidak menghujat Roh Kudus. Dia tidak bicara ketidakmampuan untuk mengampuni orang. Tapi Paulus melihat ada banyak orang Kristen yang menggunakan paradigma berpikir tentang jalan keselamatan yang tidak benar, kata Tuhan. Tidak benarnya di mana? Konteks ayat terdekat dari ayat ini saya jumpai di dalam Roma pasal 9 ayat 32. Roma pasal 9 ayat 32. Mengapa tidak diselamatkan? Mengapa tidak diselamatkan? Padahal mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mengapa mereka tidak diselamatkan? Jawabnya, karena Israel. Siapa ini Israel? Orang-orang Kristen. Kelompok besar. Kelompok besar orang-orang Kristen. Ini bicara tentang bangsa. Karena Israel mengejar keselamatan bukan karena iman. Tetapi karena perbuatan baik. Dan mereka tersandung di situ. Dan mereka tetap ada di dalam comfort zone. Ada di dalam zona nyaman. Karena apa? Jebakan iblis tidak akan membuat saudara gelisah. Kenapa? Karena iblis disebut adalah binatang yang paling cerdik. Saudara ditempatkan di gereja, tapi jangan masuk ke dalam kebenaran. Jadi batu sandungan bagi mereka adalah mereka percaya akan kebenaran. Bahwa kita diselamatkan oleh iman. Tapi
Sebagian besar orang Kristen itu tidak terlalu yakin. Masa hanya sekedar itu sih Pak? Saya masih perlu perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Rasanya enggak sreg. Rasanya enggak nyaman. Kalau hanya sekedar iman. Tapi harus ada perbuatan baik. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Amin. Saya mau kasih contoh ya. Cici saya ketua BPI di Bethel. Gereja Bethel Indonesia. Ketua BPI. Ibadah 75 sampai 100 wanitanya. Jadi gerejanya cukup besar. Dia ketuanya. Karena dia cici saya tanya, Ci, kalau malam ini Cici meninggal, Cici mati, apakah Cici yakin bahwa kalau malam ini mati Cici masuk surga? Jawabnya sama seperti saudara. Cici saya bilang yakin. Yakin. Apa salahnya bicara tentang kalau ada challenge tantang seperti itu, kita jawab yakin. Aku masuk surga. Lalu saya tanya lagi. Apa dasar keyakinan bahwa Cici mati masuk surga? Yang disodorkan perbuatan. Perbuatan. Sampai titik saya tidak menemukan karya salib di sana. Sampai titik saya tidak menemukan tentang darah Yesus. Cici saya bilang begini. Ya Cici yakin masuk surga. Kan Cici tidak berdusta. Tidak membunuh. Tidak berzina. Ya, tidak begini, tidak begitu. Saya teringat apa kata Ade Armando. Gunakan akal sehat. Saya pikir Cici saya tidak salah. Dia sedang menggunakan akal sehat. Amin. Dia sedang menggunakan akal sehat. Ya kalau masuk surga ya harus jadi orang baik. Tapi saya mau bentrokan Bapak Ibu. Saya mau bentrokan dengan satu realita. Ada miliatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hidupnya. Saya ulangi Bapak Ibu. Ada miliatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilakukannya. Oleh karenanya orang ini patut mendapat hukuman sebagai penjahat besar. Disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa perbuatan baik yang ada di dia? Tidak ada. Tidak ada perbuatan baik yang ada pada dia. Dia penjahat besar. Tapi ketika dia munculkan iman, hari itu juga Yesus bilang, gak usah nunggu seminggu ya, gak usah nunggu berjam-jam, hari ini kamu mati, kamu ada di Firdaus. Tidak sedikit pun perbuatan baik memberikan sumbangan terhadap keselamatan. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Bapak Ibu jangan salah paham. Kita disuruh berbuah. Tapi kalau dasar keselamatan saudara adalah perbuatan baik, Paulus sedang bergumul. Orang-orang ini sedang melecehkan, sedang menghina karya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Dia gak peduli dengan itu. Itu just cerita, itu just dongeng. Gua mah tahu dari sekolah minggu, gua tahu. Cuma di dalam kemandirian pilihan, ternyata cici saya memilih untuk mengungkapkan satu pilihan.
Cici yakin masuk surga. Kalau berbuat begini, kalau berbuat begitu, kalau berbuat begini. Saya tunggu-tunggu tentang karya salib Tuhan. Gak muncul. Apa ada yang salah dengan cici saya? Saya pikir tidak. Karena dia menggunakan akal sehat. Tapi dia tidak menggunakan iman. Amin. Jalan via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan. Nah, buat apa dia disalibkan? Dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya. Mahkota duri ada di kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Itu dasar keselamatan. Lalu saya mau challenge sama saudara. Seberapa baik manusia bisa menjadikan perbuatannya sebagai modal untuk ke surga. Seberapa baik. Saya tunjukkan ayatnya. 2 ayat yang membuat saudara akan tergeletak dan tergelepar-gelepar dan akan menghilangkan jauh-jauh dari pikiranmu tentang karya kita, tentang kebaikan kita. Yang pertama Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10. Saya pikir bukan cuma cici saya, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini dibawa kepada iblis terhadap statement yang tadi Pak Darius bacakan. Yesus bilang, ada tertulis. Ada tertulis. Manusia memilih untuk tidak mengambil apa yang ada tertulis. Dia memilih untuk menggunakan akal sehatnya. Ya dong Pak, kita kan harus berbuat baik. Beramal, kan kita mau ke surga. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap ini bukan opini saya Bapak Ibu. Saudara nggak usah berdebat dengan saya, nggak ada gunanya. Ini Alkitab yang katakan. Bisa nggak kamu sempurna dalam perbuatanmu? Kurang lebih ayat ini mau bicara begitu. Kalau ada banyak hukum yang engkau turuti, tapi satu saja engkau gagal di sana. Engkau gagal terhadap keseluruhan. Lalu perbuatan baik seperti apa yang kamu mau banggakan? Satu hari bisa nggak kamu tidak berdosa? Kamu harus jawab dengan jujur, nggak bisa Pak. Satu hari saya tantang lagi, berapa kali kamu berdosa? Bukankah berdosa ini melanggar perintah Tuhan? Bukankah berdosa ini bukan bentuk kebaikan? Mungkin saudara berkata, anggap saja satu hari saya berdosa Pak. Pak, bukankah kita minta ampun kemudian diampuni oleh Tuhan? Tidak. Tidak. Kalau ayatnya bunyinya begitu. Tapi benar nggak kamu minta ampun? Kalau cuma mengucapkan di mulut, Tuhan melihat hatimu. Jangan-jangan engkau cuma berbahasa basi, Tuhan ampuni Tuhan.
karena aku telah berbuat jahat sama dia. Tapi hatimu tidak ada penyesalan, tapi hatimu tidak ada perasaan untuk untuk merasa bahwa ini sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak enak. Kemudian saudara mengkutip kebenaran itu. Saya sudah minta ampun, sudah diampuni Tuhan. Loh, syaratnya kalau saudara minta ampun. Kalau ucapan mulut bukan minta ampun Bapak Ibu. Mulut bisa berdusta. You bisa saja minta ampun tapi hatimu mah gak ada perasaan nyesel apa-apa. Lalu kebaikan apa yang menjadi modal untuk engkau bisa ada di sana? Makanya Yesus perlu datang. Makanya agama jadi porak-poranda. Tidak satu agama pun yang bisa membawa manusia dengan kebaikannya menuju ke surga. Ada ayat yang lebih memperjelas tentang kondisi saudara hari ini. Roma pasal 10. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 10. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 3. Ini saya kasih tahu, ini saudara Bapak Ibu. Ini saudara dan ini saya. Saudara mau jadi pendeta, saudara mau jadi MTH. Tadi pagi saya di WA sama Ibu Foni. Pak, Bapak ada pelayanan Natal di GPI Anastasis. Tolong Bapak kirim pertama foto Bapak. Ya, kedua Bapak kirim temanya. Temanya apa? Ya. Tolong gelarnya ditulis. Wah, kalau gelar ditulis boleh dong, kan saya bayar. Kan saya juga kerja keras. Saya kasih gelar dong. Kasih ya gelarnya ya, Pendeta Yohanes Sugiono APT MM MTH. Ya. Tapi bukan ABC, ABC itu merek produk. Cukup sampai MTH. Sudah ditulis, flyernya sudah sampai ke saya. Warnanya merah kayak baju Bapak. Terus iponya bilang, kalau Bapak dengan flyer ini merasa warnanya kurang cocok bisa diganti. Saya langsung bilang cocok. Oke, enggak apa-apa. Ini ayat Bapak Ibu, saya senang karena Pak Darius tadi mengatakan iblis itu seringkali mengacu kepada apa yang ada tertulis. Ini ada tertulis seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sampai sini berhenti dulu. Masa sih Pak Pendeta? Tidak ada seorang pun mencari Allah. Saya pikir ini kebenaran penuh tantangan. Apa benar kita tidak mencari Allah? Banyak orang Kristen ke gereja tidak mencari Allah. Tidak. Pertama karena penugasan. Kedua karena kalau enggak ke gereja langsung kembali kepada dirinya. Nanti saya merasa bersalah. Nanti saya merasa berdosa. Jadi ke gereja. Jadi artinya ayat ini tidak ada yang salah, tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Allah. Kenapa? Karena dosa. Kalau saudara mau tahu tentang definisi dosa, ya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia adalah segumpal daging yang hidup, yang dipenuhi oleh hawa nafsu daging. Semua manusia. Kenapa pendeta besar ingin membangun kekayaan? Apakah dia mencari Allah? Saya tidak mau menghakimi. Kenapa gereja begitu getol mencari jemaat? Apakah mereka mencari Allah? Bisa iya, bisa juga tidak. Karena manusia berdosa pada dasarnya ingin terlihat keren. Jemaatnya banyak keren.
Gerejanya besar keren. Jadi panatua keren. Jadi pengkhotbah keren. Dijadwalkan di apartemen Robinson, emangnya saya kedagingan saya tidak mengatakan itu keren? Keren. Saya senang. Semua orang telah menyeleweng, saudara bantah. Pak, enggak Pak, saya ketemu di Afrika. Ada satu orang yang tidak menyeleweng. Bagaimana orang model begini mau mengatakan saya bisa selamat dengan kekuatan saya. Kan saya berbuat ini, saya berbuat itu. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Pak, bagaimana orang yang lahir baru? Orang lahir baru pun masih mengalami ini. Masih mengalami ini. Karena Paulus mengatakan, yang aku ingin lakukan yang baik, tapi yang kukerjakan yang jahat. Itu tidak pernah dicabut sama Tuhan. Sehingga anugerah itu menjadi satu-satunya jalan untuk menuju surga, bukan perbuatan baik. Jadi hari ini kalau engkau ke gereja dan engkau masih berpikir perlu beramal yang banyak, perlu berbagi kasih kepada tetangga, boleh. Tapi jangan ada sedikit pun di dalam pikiranmu, karena aku mau masuk surga, aku perlu berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Tidak. Perbuatan baik adalah bangunannya. Iman adalah dasarnya. Kalau saudara tidak punya dasar iman, seluruh bangunan ini akan runtuh. Dan saudara akan terkejut. Ternyata perbuatan baik tidak pernah bisa membawa kita ke tempat yang maha tinggi. Amin. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita kepada terang abadi. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Dan semua orang mau ke sana. Tapi jalannya harus pakai jalan iman. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan hari ini? Saudara ke gereja. Saudara ke gereja. Ya. Saudara ikuti jalan kebenaran itu. Jangan pakai jalanmu sendiri. Jangan pakai pengertianmu sendiri. Amin. Amin. Saya tunjukkan satu hikmat Tuhan. Yang saudara bisa pertimbangkan. Saudara pegang baik-baik. Hikmat ini sepertinya hikmat biasa. Tapi hikmat ini menentukan posisimu di sorga atau di neraka. Amsal pasal 3 ayat 5. Saudara perhatikan. Perhatikan Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, kamu masuk surga. Bersandar pada pengertianmu sendiri, karena ini disandingkan Bapak Ibu. Ini disandingkan, ayat ini sedang disandingkan. Janganlah katanya, bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang Paulus lihat. Banyak orang Kristen yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Ah, masa masuk surga dengan cara begitu? Gua mau pakai cara gua sendiri. Saudara masuk neraka. Saya nggak bohong. Paulus yang katakan itu. Dan ini hikmat Tuhan katakan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa yang tertulis. Apa yang tertulis Pak? Untuk kita bisa masuk surga.
Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Sebentar lagi kita selesai. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. There is not one. There is not person yang bisa ke heaven tanpa melalui Yesus. Perbuatan baikmu enggak bisa bawa kamu ke surga. Yesus yang katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara mau mengingkari ini boleh saja. Tapi pengertian yang engkau bangun adalah pengertian yang di luar jalan kebenaran. Kebenaran ini dan dipastikan bahwasanya hari ini engkau ke gereja dan engkau ada di dalam jalan kebenaran ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 selesai. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apakah saudara mau mengabaikan apa yang Paulus lihat pada zamannya? Saudara boleh saja mengabaikan. Tapi di zaman ini saya sungguh-sungguh melihat banyak orang yang masih ada keyakinan tidak cukup untuk ke sorga hanya sekedar bersandar kepada salib Tuhan. Seperti ada satu tambahan. Dia pengen berbuat baik. Istri saya di belakang sudah tunjuk-tunjuk. Jadi saya nggak boleh lama-lama. Iya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan boleh menjadi satu renungan bagi jemaat yang ada di tempat ini. Untuk mereka lebih berhati-hati di dalam menjalani kekristenan di kemudian hari. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Supaya keselamatan itu menjadi bukan menjadi sebuah kemungkinan, tetapi satu kepastian bahwa kita akan ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korintus 9 ayatnya 6 yang 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan kita bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan segala penghasilanmu. Kita ulang sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berhasil dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama persembahan kita. Nanti satu diet persembahan kita yang amplop putih melalui kantong, yang merah tetap di kotak. Kita ke satu pujian. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan kasih bekerja. Apalagi
tidak seberapa, bahkan tidak ada nilainya di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami bawa dengan sukacita, tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Hari ini juga kami mengucap syukur kalau kami boleh berpartisipasi untuk penginjilan ke pelosok-pelosok Indonesia melalui Sinode Gereja Betel Indonesia. Bapak berkati apa yang kami bawa ini, biar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan. Dan kalau minggu depan juga dan seterusnya kami akan bawa juga persembahan Natal, dan kami ingin menabung sampai bulan Desember nanti, biar Tuhan memberkati kami, biar kami membawa dengan sungguh-sungguh dan terus kami memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya persembahan kami berkenan di hadapan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau berdoa syafaat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kiranya musim hujan segera datang. Kiranya panen segera tiba. Stok beras di Indonesia mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di sorga Maha Mulia, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus Maha Mulia, kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini, untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus
yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya tidak ada negara-negara lainnya yang ikut berperan dalam peperangan di sana. Sejak dahulu Tuhan selalu menyertai umatnya Israel, melindungi tanah perjanjian dan tidak mengizinkan tanah perjanjian beralih kepada bangsa lainnya. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, umat pilihan Tuhan sebaiknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita, amin. Saatnya kita untuk berseru mohon kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kuasa-Nya akan bekerja di tengah-tengah kita, akan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kemenangan. Ayo kita satukan hati kita. Ya ra 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 ya syuk ya ra 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 ya ra ra pa 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 ya ra 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 ra. Mari yang bisa berbahasa roh kita bahasa roh. Ya ra 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 ya ra 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 ya syuk ya ra 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 ya ra 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 pa 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 ya ra 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 ya syiki ya ra 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 ya ra ra pa 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 pa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kami. Kami sungguh percaya Bapa. Pada saat ini kami mau berseru kepada Tuhan Yesus, mau berserah kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus turun tangan menjamah dan melawat kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kalau ada yang sakit, mari angkat tangannya. Mohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolonglah kami. Kalau ada kelemahan di dalam tubuh kami, ada sakit penyakit, kami percaya, kami sehati sepakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Kami percaya Bapa, pemulihan itu akan terjadi. Mujizat-Mu akan terjadi. Bahkan kalau pada saat ini kami lemah, kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus rindu kami menerima karya keselamatan. Karena iman kami teguh di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak akan goyah, kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya jalan sehingga kami dapat datang kepada Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami menerima keselamatan dan kami percaya Tuhan Roh Kudus selalu menuntun kami. Tuhan Roh Kudus juga yang menolong kami, memampukan kami supaya kami masuk di dalam karya keselamatan itu, masuk di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Juga kalau pada saat ini ya Bapa, ada yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap jalan akan dibukakan. Setiap pintu akan terbuka lebar karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, yang ada kesulitan di dalam sekolahnya maupun ada masalah di dalam keluarganya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus bekerja memberikan kemenangan, memberikan pemulihan, dan kami percaya
percaya, kami akan kagum karena Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa sudah berkarya buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami datang di dalam hadirat Bapa. Bapa memberikan damai sejahtera, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kepastian bahwa kami menerima jawaban-jawaban doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Bersyukur ya Tuhan Yesus kalau kami ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup, dahsyat, sayang kepada kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh melayani Tuhan Yesus. Siapakah kami ini? Kami ada hamba-hamba-Mu yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus memang kami lakukan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Yohanes Sugiono dan Ibu Wiwi. Terima kasih ya Bapa kalau mereka sudah Tuhan kirimkan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah Tuhan Yesus dan juga keluarganya supaya beliau sehat, beliau diberkati, beliau juga boleh di dalam seluruh kehidupannya ya Bapa, boleh semakin berkenan di hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya, buat penatua dan keluarganya, pengerja dan keluarganya, jemaat dan keluarganya, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya. Dan juga ya Bapa, kami berdoa bagi siapapun juga yang sudah hadir pada saat ini, mereka akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus. Mereka semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua boleh mengalami kelepasan, pemulihan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur kalau Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ibadah raya, sekolah minggu, doa puasa, menara doa, ibadah pemuda sehati, pemuritan, doa keliling. Kami percaya penyertaan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa, sehingga setiap ibadah kami boleh mengalami lawatan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang boleh meneguhkan kami, iman kami di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus pun turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, khususnya untuk kehidupan kekal kami bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus, bersama Tuhan Roh Kudus selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat kami, pengagungan kami hanya bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita mau berdiri, kita mau berdoa, kita mau nyatakan dalam Mazmur 91 bersama-sama, biar kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang meluputkan kami, Tuhan Yesus yang membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Yang berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat ibadah pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami, menjamah hati kami sehingga terjadi perubahan yang luar biasa, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin melakukan firman Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus.